Perkenalkan, nama saya Barangelina Ingrid dengan NIM 032 dari Prodi Biologi. Di sini saya ingin menjelaskan definisi dari pencegahan limbah, yaitu pada prinsip 1. Jadi pada prinsip ini itu kita sebagai manusia dan juga masyarakat harus bisa menekankan untuk bisa mengurangi dan juga menghilangkan limbah yang mungkin berbahaya bagi kita. Oleh karena itu, bukan hanya membersihkan dan juga mengolah, tetapi juga kita harus bisa menciptakan limbah yang mungkin lebih efektif dan juga lebih efisien. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu agar lebih ramah lingkungan. Dengan hal itu, maka lingkungan bisa terjaga dan juga kita bisa mengelola limbah yang mungkin sedikit agak membutuhkan bagi kita. Pentingnya pencegahan limbah. Jadi pentingnya pencegahan limbah yang pertama itu agar kita bisa mengurangi biaya dan juga risiko dari pencemaran. Terus yang kedua itu bisa meningkatkan efisien penggunaan bahan baku. Terus yang terakhir itu bisa mematuhi regulasi lingkungan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Noya dengan 3 NIM akhir 003 dari Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus pada prinsip pertama, yaitu pencegahan limbah, di mana ini adalah kasus pencemaran sungai di Citarum. Sungai dan juga waduk di Citarum itu tercemar limbah tekstil dan juga domestik, logam berat dan juga pestisida melebihi ambang batas sehingga ikan dan sedimen tercemar, panen padi menurun. Nah, sudah ada program perbaikan, tetapi kualitas air masih saja buruk, sehingga manfaat pencegahan limbah yang pertama itu adalah mengurangi pencemaran, yang kedua hemat biaya pengelolaan, yang ketiga meningkatkan keselamatan kerja, yang keempat patuhi regulasi dan dorong inovasi hijau. Pada slide kali ini kita akan membahas beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mencegah timbulnya limbah khususnya dalam bidang kimia. Yang pertama, kita dapat mendesain reaksi kimia untuk menjadi efisien dan juga meminimalkan produk samping yang tidak digunakan. Yang kedua, kita dapat menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yaitu bahan-bahan yang dapat larut secara alami dan juga bahan-bahan yang dapat digunakan kembali. Kemudian penting juga kita untuk mengoptimalkan kondisi reaksi seperti suhu dan juga tekanan agar penggunaan energi dan bahan kimia tidak berlebihan. Dan yang terakhir, bisa mungkin kita menggunakan katalis dibandingkan dengan reagen stoikiometrik, karena katalis itu lebih efisien dalam mengoptimalkan dan juga lebih sedikit limbahnya. Untuk penerapan dalam dunia nyata, ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, misalnya dalam industri farmasi, penggunaan katalis enzim sangat membantu untuk mengurangi limbah organik serta meningkatkan selektivitas reaksi kimia. Contoh lainnya adalah penggunaan reaktor mikro yang dirancang untuk menghemat energi dan menghasilkan limbah yang jauh lebih sedikit. Dengan menggunakan teknologi dan strategi seperti ini, kita tidak hanya membuat proses lebih efisien, tapi juga lebih ramah lingkungan. Oke, perkenalkan saya Emmanuel Ishak Febriano dengan NIM 235214024 dari Prodi Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus sederhana pada prinsip kimia hijau yang pertama, yaitu penggunaan asam sitrat dalam pembersihan logam. Sebelum penerapan, pabrik logam itu menggunakan asam kuat seperti HCl atau HNO3 untuk membersihkan karat oksida logam. Itu menghasilkan limbah asam berbahaya yang korosif dan sulit dibuang. Nah, ini sebelum penerapannya itu Fe2O3 plus 6 HCl menjadi 2 FeCl3 plus 3 H2O, dan sesudah penerapannya itu diganti dengan asam sitrat, asam alami dari jeruk. Asam sitrat ini membersihkan karat secara efektif, tetapi lebih ramah lingkungan. Limbahnya juga lebih mudah ditangani, tidak beracun dan biodegradable. Untuk yang sudah penerapannya ini menjadi Fe2O3 plus 2 C6H8O7 menjadi 2 FeC6H5O7 plus 3 H2O. Selanjutnya ini ada studi kasus pencemaran sungai di Citarum di Jawa Barat. Sungai Citarum dan di waduk-waduk ini menampung sekitar 60% pengolahan limbah tekstil, penyamaan kulit, makanan, dan elektroplating. Di sana terdapat juga logam berat seperti CD, Cu, Ni, dan Pb. Kemudian ada manfaat pencegahan limbah,
yaitu dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menurunkan biaya pengelolaan limbah, meningkatkan keselamatan kerja, mendukung regulasi lingkungan, dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan. Oke, untuk contoh aktivitas sederhananya di sini ada pembuatan gelas dari pati jagung yang merupakan bahannya yang biodegradable, dapat menggantikan plastik, dan juga deterjen ramah lingkungan yang terbuat dari kelapa, serta pembuatan pupuk kompos. Perkenalkan, saya Monica Friskagola dengan NIM akhir 010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kedua, yaitu ekonomi atom. Ekonomi atom adalah ukuran efisiensi reaksi kimia yang menunjukkan seberapa banyak atom dari reaktan yang masuk ke dalam produk utama. Ekonomi atom ini sangat penting karena dapat mengurangi limbah kimia, meningkatkan efisiensi sintesis, serta menurunkan biaya bahan baku. Selanjutnya, strategi meningkatkan ekonomi atom. Pertama, menggunakan reaksi adisi atau substitusi langsung untuk menghindari produk samping dan meminimalkan atau menghindarkan terbentuknya produk samping. Kedua, memilih reagen dan katalis yang mendukung efisiensi tinggi sehingga reaksi berlangsung lebih selektif dan menghasilkan produk utama dengan hasil yang maksimal. Ketiga, menggunakan bahan baku yang seluruhnya dapat dikonversi menjadi produk utama dan untuk memastikan tidak ada bagian dari reaktan yang terbuang. Keempat, menggunakan metode sintesis yang menghasilkan sedikit atau tanpa limbah dengan mengutamakan jalur reaksi ramah lingkungan dan efisien. Perkenalkan, nama saya Angel dengan NIM 2364 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini akan menjelaskan mengenai kasus ekonomi atom. Kasus yang kami pilih adalah Pertamina NRE Pupuk Kaltim tekan kerjasama studi anomia hijau berbasis thorium. Pertamina NRE dan Pupuk Kaltim ini menandatangani kerjasama studi pengembangan anomia hijau berbasis thorium pada Mei 2023 di Denmark bersama mitra global seperti Copenhagen Atomic dan Topsoe. Anomia hijau ini akan diproduksi menggunakan energi dari reaktor nuklir thorium, yaitu bahan bakar nuklir yang lebih aman dan efisien dibanding uranium. Dan proyek ini berpotensi mengurangi emisi CO2 hingga 1,7 ton per tahun dan mendukung target net zero emisi Indonesia 2060. Indonesia sendiri memiliki cadangan thorium besar, terutama di Bangka dan Kalimantan Barat. Inisiatif ini akan menjadi langkah awal pemanfaatan energi nuklir bersih dalam industri kimia nasional. Terima kasih. Dari definisi, contoh, dan strategi penanganan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kimia hijau pertama dan kedua memiliki kontribusi besar dalam menciptakan proses kimia yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip yang pertama memastikan bahwa limbah tidak terbentuk sejak awal industri dimulai, dan sementara prinsip kedua kimia hijau memastikan bagaimana setiap atom dari bahan baku yang digunakan oleh industri maksimal untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Dengan menggabungkan dua prinsip ini, industri kimia dapat bertransformasi menjadi lebih efisien, lebih hemat biaya, dan lebih ramah lingkungan yang akan mendukung perkembangan lingkungan keberlanjutan.